19 Oktober 2020. Lexio Divina 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu, aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri, aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitung kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Perspektif. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 2 Korintus 12 ayat 10. Pada perikop ini, Paulus menyampaikan 2 hal yang berbeda. Dalam ayat 1-6, Paulus menceritakan pengalaman supranatural yang tidak semua orang pernah mengalami, yaitu diangkat ke sorga. Paulus menceritakan hal itu karena telah 14 tahun ia menyimpan pengalaman itu. Saat itu Paulus menghadapi orang-orang yang meragukan kerasulannya, sehingga ia terpaksa menyampaikan untuk menunjukkan kerasulannya agar berita yang disampaikan tidak diremehkan. Kemudian di ayat 7-10, Paulus menceritakan penderitaannya yang ia istilahkan dengan duri dalam daging. Memang tidak dijelaskan secara gamblang maksud duri dalam daging itu. Ada yang menafsirkan sebagai penyakit. Ada juga yang menafsirkannya sebagai kesulitan, penganiayaan dalam pelayanan. Namun, secara umum dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang tidak mengenakan, mengganggu, dan membuat Paulus menderita. Karena jelas, Paulus pun sempat 3 kali berdoa, mohon agar utusan iblis yang memberinya duri dalam daging itu pergi daripadanya. Namun Tuhan tidak kabulkan. Paulus paham, alasan Tuhan mengizinkan penderitaan yang ia alami. Pertama, agar Paulus tidak meninggikan diri atau sombong dengan pengalaman rohani supranatural yang pernah ia alami. Ayat 7. Itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kebaikan atau kehebatannya. 2. Justru saat ia merasa lemah, Paulus merasakan kuasa Tuhan yang bekerja dengan luar biasa untuk membuat dia kuat.
Apakah saat ini Anda juga sedang mengalami duri dalam daging? Kesulitan, penderitaan yang tiada hentinya? Ingatlah pengalaman Paulus dan respon Paulus. Dalam kelemahan, Paulus memilih untuk merasakan berkat Tuhan. Pilihlah untuk bisa merasakan berkat kasih karunia Tuhan. Datanglah dan teruslah berpegang, bersandar kepada Tuhan Yesus, Sang Sumber Kekuatan. Jika karunia Tuhan cukup untuk menyelamatkan kita, pasti cukup juga untuk menjaga, memelihara, dan menguatkan kita pada masa-masa penderitaan. Kita dapat berkata, "Jika aku lemah, maka aku kuat karena Tuhan." Studi pribadi. Pertama, apakah yang menjadi duri dalam daging dalam hidup Anda? 2. Bagaimana selama ini Anda memandang dan meresponi duri dalam daging tersebut? Pokok doa, berdoa bagi setiap anak Tuhan agar dapat meresponi dengan benar setiap penderitaan, yaitu dengan terus melekat pada Tuhan sehingga mengalami kasih karunia Tuhan yang akan menguatkannya.